Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Dela Kurniasi dan NPM 163210003 akan menjelaskan mengenai formulasi dan formulasi kapsul antikolesterol. Di mana untuk zat aktif utamanya itu terdiri dari ekstrak daun kelor, Moringa oleifera dan juga ekstrak buah jamblang, Syzygium cumini alscales. Untuk daun kelor sendiri dari beberapa hasil penelitian secara umum itu menyebutkan bahwa memang terbukti daun kelor dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah, di mana kandungan antioksidan yang dari vitamin C, polifenol, flavonoid, dan juga karoten. Ekstrak daun kelor mengandung beta sitosterol yang menurunkan kadar kolesterol dengan cara menurunkan konsentrasi LDL dalam plasma dan menghambat reabsorpsi kolesterol dari sumber endokrin. Kandungan flavonoid dan polifenol juga secara signifikan dapat meningkatkan SOD dan katalase serta menurunkan kadar lipid peroksidase sehingga dapat menurunkan kadar kolesterol. Kemudian bukti penelitiannya itu ada yang pertama, tentang aktivitas tanaman kelor sudah pernah dilakukan, yaitu ekstrak daun kelor pada dosis 75 mg kilogram per BB dapat menurunkan kadar kolesterol total darah tikus normal sebesar 47,5%. Dan berdasarkan hasil penelitian yang kedua itu, pemberian fraksi etil asetat dan kelor pada kelompok dosis 3 7,444 mg per kgbb merupakan dosis yang mampu menurunkan kadar kolesterol total dan LDL kolesterol sebanding dengan kelompok positif dengan presentasi penurunan kolesterol total dan LDL masing-masing sebesar sebesar 69,46% dan 63,29%. Untuk jamblang sendiri, tumbuhan ini mengandung antosianin, di mana antosianin ini merupakan subkelas flavonoid yang memiliki antioksidan yang tinggi dan sangat bermanfaat terhadap kesehatan. Mekanisme kerja antosianin ini yaitu menghambat kerja 3-hidroksi 3-metilglutaril koenzim reduktase sehingga perubahan HMG-CoA menjadi asam mevalonat sebagai tahap awal mensintesa kolesterol. Untuk bukti penelitiannya itu ada ekstrak kulit buah Syzygium terbukti menurunkan kadar LDL pada tikus Wistar sebesar 58,93% dan meningkatkan kadar HDL pada tikus Wistar sebesar 38,58% yang disebabkan adanya kandungan antosianin. Kemudian penelitian selanjutnya ini terkait antosianin dari kulit jamblang ini terbukti dapat menurunkan LDL sekaligus dapat menaikkan HDL dalam darah tikus yang hiperkolesterolemia. Kemampuan menurunkan LDL diberikan ekstrak kulit buah jamblang sebanyak 69 gram per 150 BB dengan penurunan kadar LDL mencapai 54,5% dan kenaikan HDL 16,6%. Untuk zat aktif komplementernya itu ada jahe, Zingiber openialis rhizoma, dan juga selada lactuca sativa. Di mana selada ini termasuk ke dalam familia Asteraceae. Secara umum, secara tradisional ini tanaman ini digunakan pengobatan insomnia, kecemasan, neuroses, batuk kering, dan juga nyeri rematik. Di mana kandungan laktoren dan laktusin ini merupakan senyawa utama yang terdapat pada spesies Lactusa dilaporkan memiliki sifat sedatif dalam uji aktivitas lokomotor. Nah, bukti penelitiannya itu selada romaine memiliki kandungan laktosin lebih tinggi dibandingkan dengan varietas selada hijau dan merah. Ekstrak biji dan daun yang berasal dari selada romaine ini menginduksi peningkatan durasi tidur pada dosis rendah dan tinggi. Kemudian untuk jahe sendiri, secara empiris pemanfaatan jahe itu untuk kesehatannya bisa mengurangi pembengkakan, mengatasi rematik, dan juga untuk sakit kepala. Hal ini didukung oleh penelitian Lahamendu yang telah melakukan pengujian efek analgesik ekstrak rimpang jahe pada tikus dan diperoleh hasil bahwa ekstrak rimpang jahe memiliki efek analgesik. Kemudian untuk kompres hangat jahe juga bisa digunakan untuk mengurangi pegal dan juga peradangan sendi, di mana panas yang dikeluarkan dari jahe ini mampu mengurangi kekakuan dan rentang gerak sendi. Berdasarkan hasil penelitiannya yang sebelumnya itu telah dilakukan oleh beberapa peneliti, kompres hangat jahe yang diberikan selama 15 menit dapat menurunkan rata-rata intensitas nyeri dari skala 7 ke skala 2. Untuk bahan tambahannya sendiri terdiri dari apisel, yaitu sebagai pengisi, digunakan untuk menambah bobot serta memperkokoh bentuk sediaan kapsul. Kemudian ada PPP digunakan sebagai pengikat granul, ada gum santan digunakan sebagai penghancur karena memiliki
swelling yang dapat meningkatkan disolusi obat, dan disintegrasi tablet. Kemudian ada magnesium stearat digunakan sebagai glidan untuk mempermudah aliran serbuk atau granul selama pengisian ke cangkang kapsul. Dan ada talk, yaitu mengurangi gesekan antar serbuk sebagai lubrikan, mengurangi gesekan antar serbuk dengan alat pengisi kapsul. Dan maltodextrin menjaga kesediaan kapsul dari kelembaban di mana atau sebagai juga adsorben. Nah, berikut formulasi akhir yang dapat saya simpulkan bahwa zat aktif yang digunakan ini ekstrak daun kelor dan juga ekstrak daun jamblang. Zat aktif komplementernya itu ekstrak daun selada dan ekstrak jahe. Untuk bahannya sendiri, pengisi itu ada apisel, pengikatnya itu ada PPP, penghancurnya ada gumsatan, glidannya itu talk, lubrikannya magnesium stearat, dan absorbennya itu ada maltodextrin. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah.